kita semua lah anak muda gitu. Jangan kalah sama orang yang lebih tua. Dia semangatnya tinggi untuk bekerja gitu. Pesan aku, jangan lupa sama orang-orang di bawah kita. Dan ketika kita di bawah, ketika kita menderita seperti apapun, jangan kita mengeluh. Masih banyak yang jauh menderita dari kita. Tetap semangat, berdoa selalu, dan terus berusaha semaksimal mungkin. Oke? Kami dicaci maki setiap hari. Aduh. Ini nami, babi nami. Babi kalian. Coba lihat ini babi, anjing. Waktu kota nak tahu lo. Hei, mana otak kalian itu? Mana otakmu? Kau itu manusia binatang kau. Binatang kalian, binatang. Yang kita sok babi mana? Anjing kalian babi. Babi yang dah. Gak tahu kalian perasaan kami. Kami kasih mati kami binatang. Hanya gara-gara kalian. Kurang ajar, berapa kali kami tegur. Berapa kali kami peringati, kalian memang keras sekali kepalanya. Itu adalah kata. Ya, kata. Udah ya. Coba lihat ini, coba lihat. Pas ini jadi kota ini. Jadi kota saya tanya sama kau. Jadi kota ini tidak. Oh, kau. Keperasaan kalian. Sudah ada tempat di luar jualan ikan, tak jualan kalian. Tidak ada tempat jualan di luar. Oke guys, jadi kalian udah lihat kan videonya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah memperingatinya itu benar atau salah? Oke, menurut aku di sini lah dia memperingati menertibkan pedagang kaki lima. Tapi dengan cara dengan cara petugas itu mengelontarkan kata-kata kasar seperti babi, anjing, itulah yang membuat dia pun juga salah gitu loh.
Karena ketika kita menegur, menasehati seseorang dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang baik dan benar gitu. Jangan sampai kita memaki-maki, apalagi ngomong kata-kata kasar seperti binatang. Itu benar-benar gak terpuji, kata-kata yang tidak terpuji dan tidak boleh ditiru. Walaupun dia salah, kita harus tetap menghormati. Jangan sampai kita menasehatinya dengan emosional kita, dengan emosional gitu loh. Di situ terlihat sangat jelas si bapak ini itu marah-marah. Sangat jelas si bapak ini tuh benar-benar ngamuk. Sampai dia menendang-nendang, sampai dia merusak-rusak dan teriak-teriak berkata kasar. Oke, jadi bapak ini juga salah. Menurut aku seperti itu, guys. Jadi terlihatnya seperti orang yang tidak mempunyai pendidikan. Seperti apa sih? Jadi kalau seseorang yang dia punya sopan santun, dia akan perkataannya menghormati orang lain, tidak berkata kasar. Jadi si bapak ini kan oke lah, aku ngerti dia digaji oleh pemerintah, sedangkan pedagang kaki lima dia digaji oleh dirinya dia sendiri, oleh hasil dagangannya sendiri. Jadi disinilah kita belajar, jangan sampai kita meremehkan, merendahkan pekerjaan orang lain. Oke, aku tahu mereka salah. Kita nilai di satu sisi ya, kemungkinan pedagang kaki lima ini dia sudah diperingati berkali-kali tapi ngeyel, tetap dagang di situ. Jadi bisa jadi si bapak ini tuh marah besar gitu ya, karena rewel gitu diperingati. Jadi karena emosional seseorang itu berbeda-beda, guys. Kayak aku atau kalian kalau lagi emosi kayak apa, pasti beda kan, guys? Iya kan? Nah, jadi mungkin emosional si bapak ini itu sangat power gitu. Oke, mereka sangat tinggi gitu kan, gak bisa terkontrol. Dan sampai dia ngamuk gitu kan, sampai banyak di situ orang yang rekam gitu. Jadi si bapak ini tuh banyak banget orang yang rekam ya, karena ngamuk kayak gitu. Oke, mungkin kalau kita salah ya, ibaratkan diomelin kayak gitu, ngamuk kayak gitu, kitanya malah bingung. Jadi gini, loh kok aku emang salah, tapi kenapa panjenengan ini kok ngomelnya, nasehatinya kok dengan cara seperti itu? Nah, di sini dia nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya kan? Nah, kayak gitu loh. Nah, oke. Jadi juga di sisi lain aku tuh ngerasa kayak sedih gitu ya, karena pedagang kaki lima kan dagang kecil-kecilan di pinggir jalan gitu, mereka nggak punya tempat, jadi terpaksanya dagang di situ. Oke lah, itu melanggar, aku tahu banget. Dan kalau aku lihat kan di videonya kan dagangannya tuh kayak dirusak gitu kan, ditendang-tendang gitu kan. Aku ngerasa kayak mereka kan tujuannya tuh cari uang gitu kan, cari uang tuh susah, guys. Oke, aku tahu Satpol PP tuh digaji oleh pemerintah, sedangkan pedagang kaki lima tuh digaji ya karena usaha mereka sendiri gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak mereka tuh bingung, kayak ya Allah, dagangan aku dirusak, terus aku diusir gitu. Ya aku tahu itu salah, aku tahu mereka tuh butuh uang gitu, aku ngerasa banget ya. Sedihnya tuh emang kalau ngeliat di situ tuh emang aku rasain tuh emang bener-bener sedih gitu. Jadi
Jadi tuh aku kadang lihat kayak apa ya, orang yang jualan gitu kan, hujan-hujan. Ya ini aku nggak lagi bahas video ini ya yang viral ini. Aku kadang lihat orang jualan gitu, terus hujan-hujan dia jualan, dagang keliling, didagangin, karena pengen apa, dagangannya itu habis laku. Karena kalau nggak habis basi gitu kan, dia bakal rugi, ya kan, kayak gitu kan. Nah apalagi kalau aku lihat kakek-kakek yang dagang sendirian, terus mereka tuh udah tua renta, terus udah tangannya tuh kelihatan ototnya semua gitu loh. Suatu ketika aku tuh beli jajan lah waktu sekolah dulu ya guys. Di alun-alun ada kakek-kakek, dia tuh dagang empek-empek kalau nggak salah, empek-empek. Terus kakek-kakeknya tuh udah tua guys, dia tuh motong empek-empeknya tuh nyampe tangannya tuh kayak, kalau udah tua kan pasti kalau megang apa-apa kan itu kan kayak gemeteran gitu loh, kayak gemeteran gitu. Aku ngerasa gini, anaknya di mana kemana gitu, apa kakek ini nggak punya anak gitu sampai dia tuh jualan di sini gitu kan. Dia udah tua, dia masih jualan gitu kan. Jadi aku anak muda gitu kan, ya kita semua lah anak muda gitu, jangan kalah sama orang yang lebih tua. Dia semangatnya tinggi untuk bekerja gitu. Aku pernah juga ini kejadian yang benar-benar menyedihkan. Maaf ya guys, aku sama cerita kayak gini tuh rasanya kayak gak kuat gitu loh. Aku ke pasar, aku disuruh untuk beli buat apa ya, bahan-bahan untuk memasak gitu. Belanja pagi-pagi, agak pagi-pagi sih, jam berapa ya, jam 9 dan waktu itu telat belanja. Jam 9 aku berangkat ke pasar, terus ada bapak-bapak sih, dia udah tua gitu kan. Dia tuh jualan apa sih itu, telur asin tapi udah pecah gitu loh. Waktu itu aku tuh lagi buru-buru kan, karena udah siang banget. Aku tuh harus cepet-cepet juga, disuruh cepet-cepet gitu kan. Aku sama sepupu aku bareng ke pasar. Udah gitu ada yang nawarin, aku sampai sekarang keinget terus, yang nawarin telur. Mbak mau beli gak telur, tapi telurnya pecah gitu. Tapi aku nggak, aku tahu dia jualan telur, tapi aku nggak tahu kalau telur itu pecah gitu kan. Terus sepupu aku waktu aku udah jalan jauh gitu, udah melewati itu orang, terus udah gitu, mbak itu kasihan banget, kenapa gak dibeli telurnya gitu kan. Terus aku bilang, di rumah udah banyak telur, ngapain beli telur, aku bilang gitu kan. Udah gitu, enggak, itu kasihan banget, kasihan gitu kan, telurnya pecah gitu kan, tapi gak ada yang mau beli gitu, kakek gitu. Waktu aku di rumah, sepupu aku nangis gara-gara kasihan sama kakek itu. Aku nggak apa ya, nggak peka gitu loh, nggak beli itu telur gitu kan. Jadi aku ngerasa lihat sepupu aku nangis, jadi aku baru sadar kalau telur tuh pecah gitu kan, gak ada yang mau beli. Terus udah gitu
aku baliklah ke pasar lagi. Aku cari-cari udah gak ada. Aku mau cari-cari, dari aku ketemu penjual itu nggak ada, dia hilang, nggak tahu di mana. Aku nggak nemu. Aku ngerasa itu, merasa bersalah gitulah, rasa kayak nggak kepekaan aku tuh gimana gitu loh Kak. Kayak jadi ya, ketika kita udah berada di atas, pesan aku jangan lupa sama orang-orang di bawah kita. Dan ketika kita di bawah, ketika kita menderita seperti apapun, jangan kita mengeluh, masih banyak yang jauh menderita dari kita. Tetap semangat, berdoa selalu, dan terus berusaha semaksimal mungkin. Oke, sekian dari aku. Nangis karena aku bener-bener kalau bahas yang kayak gini-gini aku gitu kan. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.